Al-Quran yang sekarang jadi kitab itu perkataan Muhammad. Betul apa salah? Ayo, perkataan Muhammad kan? Iya. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Silahkan saja kamu mau berpendapat tentang agama Islam. Kamu mau mengatakan bahwa Al-Quran itu perkataannya Rasulullah. Tetapi tunjukkan dasarnya. Minimal perkataan ataupun minimal pendapat para ulama terdahulu. Seperti para sahabatnya Rasulullah ataupun para imam mazhab. Kalau kamu ngomong semaumu sendiri ya ujung-ujungnya bisa jadi penistaan agama. Dan sejak ulama-ulama terdahulu pun tidak ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu perkataannya Rasulullah. Ketika para ulama terdahulu ingin mengutip dalil Al-Quran, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Al-Quran itu perkataannya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, heboh di sosial media bahwa Panji Gumilang beserta para pengikutnya, para santri-santrinya dengan tegas mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataannya Rasulullah. Hal ini bisa kita lihat langsung dalam khutbah sholat Jumatnya yang ada di Al-Zaitun. Selalu santrinya yang menjadi khotib mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Qur'anil Karim. Begitupun juga Panji Gumilang selalu mengatakan demikian pada saat berpidato. Pernyataan menyimpang Panji Gumilang yang mengatakan bahwa Al-Quran perkataannya Rasulullah didukung oleh salah satu orang kafir yang kerap kali juga membuat konten di sosial media. Terlihat orang kafir itu kegirangan dengan adanya Panji Gumilang yang mengatakan ya Al-Quran perkataan Rasulullah. Langsung aja coba kita simak videonya teman-teman ya. Nah, ini dia orangnya. Nah, teman-teman bisa lihat dengan jelas wajah orangnya ini teman-teman ya. Dan kita coba simak dulu aja sedikit videonya ya. Al-Quran yang sekarang jadi kitab itu perkataan Muhammad. Betul apa salah? Ayo, perkataan Muhammad kan? Iya. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Dengan kalimat qala Rasulullah fi kitabihil karim. Ya, ini cuplikan singkatnya teman-teman ya. Videonya ini panjang sekitar 30 menit lebih. Di sini dia juga mengutip ceramah dari seorang yang katanya ustadz. Saya nggak paham ini ustadz siapa. Yang jelas ustadz ini juga membenarkan lah perkataan Panji Gumilang mengatakan Al-Quran itu perkataan Rasulullah. Langsung aja kita ke bagian intinya ya yang akan kita reaksi video ini. Ke akal kita bisa paham bahwa Al-Quran yang sekarang menjadi buku yang disebarkan ke seluruh dunia nih, sebelumnya adalah mushaf-mushaf yang di zaman Utsman dikumpulkan ya, yang dianggap mushaf-mushaf yang kurang bagus atau kurang layak untuk dipertahankan, kemudian konon katanya dibakar. Nah, sebelum mushaf-mushaf itu disusun dikumpulkan menjadi satu mushaf Utsman, sebelumnya ada banyak mushaf yang lain yang ditulis di kulit-kulit kambing, ada yang di daun-daun, konon ada yang dimakan kambing dan sebagainya. Nah, apa yang ditulis di dalam mushaf-mushaf itu ditulis oleh manusia. Al-Quran bukan sesuatu yang mak gedebuk, mak jebluk, langsung jadi kitab turun dari langit. Bukan. Hanya orang-orang yang tidak memakai akal sehatnya, yang masih berpikir bahwa Al-Quran adalah sebuah kitab yang mak gedebuk, jebluk jatuh dari langit. Justru dengan berangsur-angsurnya Al-Quran itu turun tidak secara langsung, ini menandakan bahwa itu bukanlah perkataan Rasulullah. Itu firman dari Allah. Allah memberi firman kepada Rasulullah di saat-saat yang memang dibutuhkan, di saat-saat yang memang yang tepat waktunya akan datang firman tersebut. Tapi coba kita simak lagi ya videonya. Tapi jika Anda dan saya, kita memakai akal kewarasan kita bisa mengetahui dengan jelas. Mushaf-mushaf yang ditulis oleh para sahabat Nabi itu, yang nulis ya tangan manusia. Al-Quran itu tulisan tangan-tangan manusia. Yang informasinya dapat dari perkataan, cerita, kisah-kisah dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dapat dari mana? Dari hasil bertapa. Nah, bertapa Nabi Muhammad, bertahanuts, bertapa, bermeditasi.
Jangan disamakan Nabi Muhammad SAW berdiam diri di Gua Hira dengan pertapaannya orang-orang yang ada di Indonesia. Hal ini juga pernah dibahas oleh Bang Zulfan di channel Rabbanians ID ya, membantah bahwa ada orang yang mengatakan Rasulullah itu bertapa. Ini fitnah teman-teman ya. Ujung-ujungnya nanti akan menyebarkan fitnah bahwa yang mendatangi Rasulullah bukanlah malaikat melainkan jin, sebagaimana orang-orang bertapa itu kan yang mendatangi adalah jin untuk diberikan khodam, diberikan apalah dan lain sebagainya. Coba kita simak dulu ya penjelasan dari Bang Zulfan. Aktivitas menyendiri ini juga disebut sebagai tahanus. Jadi beliau pergi menjauh dari keramaian dan menyendiri di suatu tempat. Mungkin istilah sekarang disebut dengan healing seperti itu ya. Dan itu bukan hal yang aneh teman-teman, karena pada masa itu tahanus merupakan tradisi yang umum dikenal oleh orang-orang Arab. Nah, adapun menyendiri Rasulullah adalah untuk beriktikaf atau beribadah, bukan untuk bertapa ya. Jadi ada yang mengatakan jika Rasulullah itu melakukan bertapa di Gua Hira seperti itu salah teman-teman. Hal ini juga dibantah oleh Quraisy Shihab dalam. Ya ini ya, ada dasarnya mengatakan bahwa Rasulullah itu bukanlah bertapa. Ini adalah bukunya Bapak Quraisy Shihab ya. Di sini dijelaskan bahwa perlu digarisbawahi bahwa bertahanus dan menyendiri yang dilakukan Nabi Muhammad SAW itu tidak dapat dipersamakan dengan bertapa. Menjauh sepenuhnya dari segala sesuatu sehingga tidak berhubungan sedikit atau sesaat pun dengan manusia. Jadi jelas ya bahwa Rasulullah itu bukan bertapa teman-teman. Jangan kemudian nanti disamakan seperti dukun yang datang ke gua untuk bertapa menemui jin, meminta pertolongan kepada jin, meminta sesuatu kepada jin. Nauzubillahi min zalik. Itu fitnah yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Kita lanjut lagi ya, simak videonya orang kafir ini yang mendukung pernyataan Panji Gumilang. Langsung aja saya ke bagian intinya ya, karena ini videonya panjang. Jadi artinya Al-Quran itu firman dari Allah, betul. Nah, di sini dia mengakui bahwa Al-Quran itu firman dari Allah. Tapi mengalami sebuah proses. Firman dari Allah yang diberitahukan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian itu dikisahkan atau diceritakan, ditutur, tinularkan kepada sahabat-sahabatnya. Baru sahabat-sahabatnya yang nulis di musaf-musaf, di batu, di kulit-kulit binatang, di daun-daun. Ya, saya paham intinya tuh begini teman-teman. Dia memahami bahwa Al-Quran itu firman Allah. Akan tetapi manusia pertama yang mengucapkan firman itu adalah Nabi Muhammad. Dan ditulis oleh para sahabat menjadi mushaf-mushaf. Lalu dengan begitu dia mengatakan bahwa ya berarti Al-Quran itu adalah perkataannya Rasulullah. Itu adalah pemikiran yang dangkal, pemikiran orang yang nggak mau berpikir lebih jauh lagi teman-teman. Ya kita semua tahulah bahwa manusia pertama yang mengucapkan Al-Quran sebagai firman dari Allah ya Rasulullah. Dan yang menulis Al-Quran itu ya manusia. Ya kita semua umat Islam tahu itu. Akan tetapi kita sebagai muslim jikalau mau mengambil sebuah dalil di Al-Quran lalu menyampaikannya, harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu firman Allah, bukan semata-mata ucapannya Rasulullah. Adapun perkataan Rasulullah yang bukan firmannya Allah, kita menyebutnya hadis. Dan sejak ulama-ulama terdahulu pun tidak ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu perkataannya Rasulullah. Ketika para ulama terdahulu ingin mengutip dalil Al-Quran, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Al-Quran itu perkataannya Rasulullah. Yang nulis ya tangan manusia. Al-Quran itu tulisan tangan-tangan manusia. Yang informasinya dapat dari perkataan, cerita, kisah-kisah dari Nabi Muhammad. Hanya karena Al-Quran ditulis oleh tangan manusia, hanya karena Rasulullah SAW lah orang pertama yang mengucapkan ayat-ayat Al-Quran sebagai firman dari Allah, lalu dia klaim bahwa itu perkataannya Rasulullah. Na'udzubillahi min zalik. Anda boleh saja berpendapat di dalam agama Islam, tetapi harus berdasarkan dalil yang jelas juga. Coba cari ulama terdahulu, ulama para imam mazhab, imam-imam tafsir, para periwayat hadis. Ada nggak yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataannya Rasulullah? Nggak ada, cuma Panji Gumilang aja itu. Lalu kemudian didukung sama orang kafir ini.
Yang mana kalau kita lihat jejak digitalnya orang ini ya, memang dari dulu dia suka mengomentari agama Islam semau dia sendiri, sesuka pikiran dia sendiri, nggak pakai dalil, nggak pakai dasar, nggak pakai pendapat ulama terdahulu, ujung-ujungnya jadi penistaan agama. Nih jejak digitalnya ya, kita lihat orang ini pernah menjadi tersangka penista agama. 2 tahun 10 bulan penjara. Frans Donald, sang penista Islam, dijebloskan ke penjara. Nah, ini dia jejak digitalnya ternyata ya. Dan ini juga ini videonya, ini fotonya ya. Kalau kita baca di sini keterangannya, Donald Frans 39, pria asal Jember. Oh, asal Jember, Jawa Timur gitu ya. Bro, kalau mau berhujah, mau menjelaskan agama Islam itu nggak bisa pakai pikiran sendiri, nggak bisa semau-mau sendiri. Agama Islam itu agama tuntunan yang berdasarkan dalil yang jelas, bukan berdasarkan pikiranmu sendiri. Silahkan saja kamu mau berpendapat tentang agama Islam, kamu mau mengatakan bahwa Al-Quran itu perkataannya Rasulullah, tetapi tunjukkan dasarnya, minimal perkataan ataupun minimal pendapat para ulama terdahulu, seperti para sahabatnya Rasulullah ataupun para imam mazhab. Kalau kamu ngomong semaumu sendiri ya ujung-ujungnya bisa jadi penistaan agama. Ya sudahlah, orang jejak digitalnya juga kita sudah tahu ya, orang itu begitu. Ya kita ketemu lagi di video berikutnya. Maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.